Di pojok gelap, putus asa menghimpit. Kemiskinan terasa seperti jeratan yang tak kunjung lepas. Hanya satu jalan pintas yang tersisa. Perjanjian dengan kegelapan yang tak berpintu. Temuilah sang penjaga rahasia. Di tengah rimba yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. Sang penguasa bersisik legam menuntut nyawa sebagai jaminan atas tumpukan emas. Kekuatan gelap merasuk ke dalam sukma. Mengubah nasibmu dalam sekejap mata. Harta melimpah, rumah megah, dan dunia kini berlutut di bawah kakimu. Tapi ingat, di balik kemewahan ini, ada bayangan lapar yang selalu mengintai. Waktunya menagih janji. Keserakahanmu menuntut tumbal yang paling kau cintai. Harta punya harga, dan nyawalah bayarnya. Pesugihan ular. Demi kaya, aku kehilangan orang yang kucintai. Hujan turun sejak sore, membasahi atap rumah reot milik Raka hingga bocor di sana-sini. Air menetes perlahan dari celah genteng, jatuh ke lantai tanah yang sudah lembab. Di sudut ruangan, ibunya terbaring lemah, napasnya tersengal pelan. Raka duduk diam di dekat pintu, menatap gelapnya malam. Di tangannya, selembar kertas kusut tagihan hutang yang belum mampu ia bayar. Besok terakhir, Ra, kalau tidak, rumah ini disita. Suara rentenir itu masih terngiang di kepalanya. Dingin, tanpa ampun, Raka mengepalkan tangan. Ia sudah mencoba segalanya, kerja serabutan, buruh angkut, bahkan menjual barang satu-satunya yang berharga di rumah. Tapi semua itu tak cukup. Dunia seperti menertawakannya. Di luar, petir menyambar, seolah membelah langit. Kalau aku punya uang, gumamnya lirih. Apapun akan kulakukan. Ucapan itu meluncur begitu saja. Tanpa ia sadari, malam seperti menelan kata-katanya dan menjadikannya janji. Keesokan harinya, Raka mendatangi rumah Sari. Rumah itu jauh berbeda dari gubuknya, besar, bersih, dan kokoh. Halamannya luas, dipenuhi tanaman hias yang terawat rapi. Raka berdiri di depan pagar. Ragu, bajunya lusuh, sepatunya penuh lumpur. Namun, demi Sari, ia memberanikan diri. "Sari ada?" tanyanya pelan. Saat seorang wanita tua membuka pintu. Wanita itu menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki, dengan tatapan meremehkan. "Untuk apa?" "Saya mau bicara." Belum sempat wanita itu menjawab, seorang pria paruh baya muncul dari dalam rumah. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. "Ada apa?" tanyanya dingin. Raka menelan ludah. "Saya Raka, Pak. Saya ingin melamar Sari." Sunyi sejenak. Lalu, tawa kecil yang sinis. "Melamar?" ulang pria itu. "Dengan apa?" "Dengan baju kumal itu." Raka terdiam. "Kamu tahu siapa kami?" "Kami tidak butuh menantu yang bahkan tak bisa menghidupi dirinya sendiri." Sari muncul dari balik pintu, wajahnya cemas. "Pak, jangan begitu." "Diam," bentak ayahnya. "Kalau dia memang laki-laki, dia harus sadar diri." Raka menatap Sari. Ada kesedihan di mata gadis itu, tapi juga ketakutan. "Pulanglah," lanjut pria itu dingin. "Kalau kau benar mencintai Sari, datanglah saat kau sudah punya harga diri." Pintu ditutup keras. Raka berdiri terpaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Harga diri. Ia menunduk, lalu berbalik perlahan. Hujan kembali turun, membasahi tubuhnya. Tapi ia tak peduli. Hatanya sudah lebih basah dari itu. Malam semakin larut ketika Raka berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya ke pinggir desa, ke jalan setapak yang jarang dilewati orang. Di kejauhan, terlihat cahaya redup dari sebuah gubuk tua. Raka berhenti. Ia tidak pernah melihat gubuk itu. Sebelumnya, angin malam berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang aneh, seperti aroma anyir yang samar. Entah kenapa, langkah Raka bergerak mendekat. Pintu gubuk itu terbuka sedikit, seolah menunggunya. "Masuklah." Suara berat terdengar dari dalam. Raka terkejut, tapi kakinya tetap melangkah. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila. Rambutnya panjang beruban, matanya tajam menatap tanpa berkedip. Di sekelilingnya, terdapat lilin-lilin kecil yang menyala redup.
Kau terlihat seperti orang yang kehilangan segalanya, kata lelaki itu. Raka diam. Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Raka mengangkat kepala. Apa maksudmu? Lelaki itu tersenyum tipis. Harta, kekayaan, bahkan cinta yang kau kejar. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Lanjut lelaki itu. Tapi, ada cara untuk mendapatkannya. Bagaimana caranya? Tanya Raka. Suaranya hampir berbisik. Lelaki itu mencondongkan tubuhnya. Pesugihan, kata itu menggantung di udara. Raka terdiam. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan, tentang perjanjian gelap, tentang tumbal, tentang kutukan. Aku tidak memaksamu, kata lelaki itu, santai. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Miskin, dihina, tidak dianggap. Setiap kata terasa seperti pukulan. Kau ingin berubah, bukan? Raka mengepalkan tangan. Di benaknya terlintas wajah ibunya yang sakit, wajah Sari yang sedih, dan tawa hina ayah Sari. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya akhirnya. Lelaki tua itu tersenyum lebih lebar. Kau hanya perlu membuat perjanjian dengan penguasa kekayaan. Siapa? Lelaki itu menunjuk ke arah hutan gelap di belakang gubuk. Penjaga yang sudah ada sejak lama. Siluman ular. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Api lilin bergoyang liar. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Dia akan memberimu segalanya. Lanjut lelaki itu. Tapi sebagai gantinya, kau harus memberi sesuatu juga. Apa? Suara Raka bergetar. Lelaki itu menatap lurus ke matanya. Pengorbanan, sunyi. Detak jantung Raka terdengar jelas di telinganya sendiri. Tidak sekarang, kata lelaki itu. Tapi, nanti, saat waktunya tiba. Raka menunduk. Pikirannya kacau. Ini gila. Ini berbahaya. Tapi, apa pilihan yang ia punya? Ia sudah kehilangan segalanya. Kalau aku menolak, tanya Raka pelan. Lelaki itu tersenyum dingin. Maka kau akan tetap menjadi siapa dirimu sekarang. Dan perlahan, kehilangan lebih banyak lagi. Kata-kata itu seperti jebakan yang menutup rapat. Raka mengangkat kepala. Matanya kini berbeda, lebih gelap. Lebih putus asa. Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan? Lelaki itu berdiri perlahan. Malam ini, ikut aku ke hutan. Petir kembali menyambar. Untuk sesaat, bayangan di dinding gubuk itu berubah, memanjang, melingkar, seperti bentuk seekor ular besar yang mengintai. Raka menatap bayangan itu, napasnya tertahan. Namun kali ini, ia tidak mundur. Aku ikut, katanya pelan. Lelaki tua itu tersenyum puas. Bagus, keputusan yang bijak. Di luar, hujan turun semakin deras. Dan tanpa Raka sadari, sejak ia mengucapkan kata itu, hidupnya telah terikat pada sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Langkah Raka terasa berat saat ia mengikuti lelaki tua itu memasuki hutan. Hujan masih turun, meski kini lebih pelan, menyisakan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan tinggi. Setiap langkah menimbulkan suara gemeretak ranting basah, seolah hutan itu memperhatikan kedatangan mereka. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, kata lelaki tua itu tanpa menoleh. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Meski jantungnya berdegup tak karuan. Mereka berjalan semakin dalam, semakin jauh dari desa, semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Aroma tanah basah berubah menjadi bau anyir yang menusuk hidung. Raka mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Suara desisan halus terdengar samar. Ses, ia hampir menoleh. Jangan, bisik lelaki tua itu tiba-tiba, seolah tahu apa yang ada di pikiran Raka. Raka menelan ludah dan menatap lurus ke depan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Tanahnya lebih gelap, hampir hitam. Di tengahnya terdapat lingkaran batu dengan simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Lilin-lilin kecil sudah tertancap di sekeliling lingkaran itu, menyala meski tak ada yang menyalakannya.
Raka merasakan hawa dingin menjalar ke tulang. Inilah tempatnya, kata lelaki tua itu. Ia mengambil sebuah mangkuk kecil dari dalam kainnya. Di dalamnya, cairan merah pekat berbau amis. Darah, tanya Raka pelan. Lelaki itu tersenyum tipis. Tidak semua hal perlu kau ketahui. Raka terdiam. Masuk ke dalam lingkaran, perintahnya. Dengan ragu, Raka melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh bagian tengah lingkaran, angin tiba-tiba berputar di sekelilingnya. Api lilin bergoyang liar. Meski tak padam, duduk. Raka menurut. Lelaki tua itu mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya pelan, tapi berat, seolah bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, tanah di bawah. Raka terasa bergetar. Desisan itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Raka menahan napas. Ia merasa sesuatu bergerak di belakangnya. Dingin, lembab, seperti kulit yang licin menyentuh punggungnya. Ia hampir berteriak. Tetap diam, bentak lelaki tua itu. Raka memejamkan mata, berusaha menahan rasa takut yang hampir meledak. Gumaman semakin cepat, angin semakin kencang. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar. Bukan dari manusia. Akhirnya, kau datang. Raka membuka mata perlahan. Di hadapannya, sesuatu mulai muncul dari kegelapan. Awalnya hanya bayangan. Lalu, dua mata menyala. Hijau kekuningan. Dingin. Mematikan. Tubuh panjang dan besar itu perlahan melingkar keluar dari tanah. Seolah bumi sendiri melahirkannya. Sisiknya hitam mengilap, memantulkan cahaya. Lilin dengan kilau yang mengerikan. Seekor ular raksasa, namun bukan ular biasa. Aura yang keluar darinya membuat Raka sulit bernapas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia, bisik lelaki tua itu, penguasa yang akan mengubah hidupmu. Makhluk itu mendekat. Kepalanya yang besar berhenti tepat di depan wajah Raka. Lidahnya menjulur perlahan. Ses, aku mencium. Keputus asaan. Suara itu kembali terdengar di kepala Raka. Dan keinginan yang besar. Raka gemetar. Apakah kau siap membayar harganya? Tanya makhluk itu. Raka ingin berkata tidak. Ingin bangkit, ingin lari sejauh mungkin, namun bayangan wajah ibunya muncul. Wajah Sari dan tawa hina yang menghancurkan harga dirinya. Aku siap, jawabnya lirih. Makhluk itu seolah tersenyum. Bagus, tubuhnya melingkar lebih dekat, hampir memeluk Raka. Aku akan memberimu harta tanpa batas. Namun, suasana tiba-tiba menjadi lebih dingin. Setiap pemberian harus dibayar. Raka menelan ludah. Apa yang harus kuberikan? Makhluk itu mendekatkan kepalanya, hingga hampir menyentuh dahi Raka. Nyawa Raka terdiam. Bukan sekarang, lanjutnya. Tapi nanti, dan seterusnya. Jantung Raka berdegup semakin cepat. Setiap kali aku menuntut, kau harus memberi. Dan jika kau menolak, mata makhluk itu menyala lebih terang. Aku akan mengambil lebih dari yang kau miliki. Sunyi. Hanya suara hujan yang tersisa. Setuju, atau mati dalam kehampaan. Bisik makhluk itu. Raka menutup mata. Ini adalah titik tanpa kembali. Dan ia tahu itu. Namun, aku setuju. Katanya akhirnya. Dalam sekejap, angin berhenti, sunyi total. Lalu makhluk itu membuka mulutnya lebar, cahaya gelap seperti asap keluar dari dalamnya. Lalu masuk ke tubuh Raka. ARG, hahaha. Raka berteriak, tubuhnya kejang, matanya membelalak. Ia merasakan sesuatu merayap di dalam tubuhnya, di bawah kulitnya mengalir, seperti ular kecil yang hidup. Panas, dingin, sakit, semuanya bercampur menjadi satu. Lelaki tua itu hanya tersenyum, menyaksikan dari luar lingkaran, perjanjian telah selesai, gumamnya. Beberapa saat kemudian, semuanya tiba-tiba berhenti. Raka terjatuh, lemas, napasnya terengah-engah.
makhluk itu perlahan menghilang kembali ke dalam tanah. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, ingat, suaranya bergema. Aku selalu mengawasi. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Hujan mulai reda. Raka terbaring. Tubuhnya dingin dan lemah. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Lelaki tua itu mendekat, lalu membantu Raka berdiri. "Selamat," katanya pelan. "Kau telah terlahir kembali." Raka menatap tangannya. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu di kulitnya, seperti sisik. Namun saat ia berkedip, itu hilang. "Mulai besok," lanjut lelaki tua itu, "hidupmu akan berubah." Pagi harinya, Raka terbangun di rumahnya sendiri. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun saat ia bangkit, kakinya menyentuh sesuatu. Ia menunduk. Sebuah kantong kain tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Mata Raka langsung membelalak. Di dalamnya, penuh uang. Banyak. Sangat banyak. Napasnya tercekat. Ini nyata. Semua ini nyata. Namun saat ia masih terpaku dalam keterkejutan, sebuah suara berbisik pelan di telinganya. "Ses, ini baru awal." Suara itu masih terngiang di telinga Raka. Bahkan saat ia menatap tumpukan uang di hadapannya dengan napas yang belum juga stabil, tangannya gemetar saat menyentuh lembar demi lembar uang itu hangat. Seolah baru saja hidup ini benar-benar terjadi, bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak perlu memikirkan bagaimana cara bertahan hidup hari ini. Ia langsung bangkit. Hari itu juga, ia melunasi semua hutangnya. Rentenir yang kemarin mengancamnya, kini justru menunduk hormat. "Maafkan saya, Rak. Saya tidak tahu kalau kamu sudah sukses sekarang." Raka hanya menatap dingin, tidak ada lagi rasa takut di matanya. "Ambil uangmu," katanya singkat. Tak lama, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Raka yang dulu miskin, kini tiba-tiba menjadi orang berada. Rumahnya diperbaiki, atap bocor diganti, dinding tanah berubah menjadi tembok kokoh. Bahkan, ia mampu membawa ibunya berobat ke kota. Namun, perubahan terbesar bukan pada hidupnya, melainkan pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raka kembali berdiri di depan rumah Sari. Namun, kali ini, ia tidak datang sebagai orang yang dipandang rendah. Ia mengenakan pakaian rapi, bersih, wangi. Di tangannya, sebuah kotak berisi perhiasan. Pintu terbuka. Wanita tua yang dulu meremehkannya, kini tampak terkejut. Raka tersenyum tipis. "Saya ingin bertemu Sari." Ayah Sari muncul dari dalam. Wajahnya berubah saat melihat penampilan Raka. "Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya kini jauh lebih lunak. Raka melangkah masuk tanpa ragu. "Saya datang untuk melamar Sari." Sekali lagi, sunyi sejenak. Namun kali ini, tidak ada tawa sinis. Yang ada hanya tatapan penuh perhitungan. "Kamu sudah berubah," kata ayah Sari pelan. "Ya," jawab Raka singkat. Sari muncul dari dalam. Matanya membesar melihat Raka. Ada haru di wajahnya, tapi juga kebingungan. "Aku janji," kata Raka sambil menatapnya dalam. "Aku akan memberimu hidup yang layak." Sari terdiam. Beberapa saat kemudian, ayahnya berdehem pelan. "Kalau begitu, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Raka tahu arti kalimat itu. Ia diterima. Akhirnya, ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa kosong. Malam hari, Raka duduk sendirian di kamar barunya. Segalanya terasa terlalu cepat, terlalu mudah. Ia menatap cermin. Untuk sesaat, ia melihat bayangannya sendiri. Namun, mata itu bukan matanya. Berwarna kehijauan, berkilau dalam gelap. Raka tersentak dan berkedip. Bayangan itu kembali normal. Hanya perasaan, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba
Suara itu kembali. Lebih jelas, lebih dekat. Raka menegang. Aku sudah menepati janjiku. Suara itu berbisik di kepalanya. Raka menelan ludah. Apa maksudmu? Sunyi sejenak. Lalu, tibalah waktumu. Menepati janjimu. Jantung Raka seperti berhenti. Apa maksudnya? Suara itu berubah lebih dalam. Lebih dingin. Tumbal pertama. Tubuh Raka langsung kaku. Tidak, bisiknya. Belum. Sekarang. Namun suara itu tertawa pelan. Ses, kau tidak punya pilihan. Tiba-tiba, tubuh Raka terasa panas. Ia memegang lengannya. Kulit berubah. Perlahan muncul pola seperti sisik di permukaannya. Arg, Raka meringis kesakitan. Ini hanya permulaan. Bisik suara itu. Jika kau menolak, aku akan mengambil alih. Raka jatuh berlutut. Napasnya memburu. Kau ingin tetap kaya? Lanjut suara itu. Kau ingin mempertahankan semua ini? Bayangan wajah Sari muncul di pikirannya. Rumahnya, ibunya, semua yang baru saja ia dapatkan. Berikan 1 nyawa. Raka menutup telinganya. Berhenti! Namun suara itu justru semakin jelas. Pilihlah sebelum aku yang memilih. Sunyi. Raka terdiam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Perlahan, rasa sakit itu mereda. Kulitnya kembali normal. Namun kali ini, Raka tahu. Ini bukan ancaman kosong. Ini nyata. Dan ia sudah terikat. Keesokan harinya, desa mulai gempar. Seorang pria tua hilang secara misterius. Tak ada jejak, tak ada tanda. Seolah lenyap begitu saja. Warga mulai berbisik-bisik tentang hal gaib, tentang kutukan, tentang sesuatu yang bangkit dari hutan. Raka hanya diam saat mendengar kabar itu. Tatapannya kosong, tangannya sedikit gemetar. Ia tahu, ia belum melakukan apa-apa. Namun, saat ia berjalan melewati cermin di rumahnya, ia berhenti. Di belakang bayangannya, sesaat terlihat sosok besar melingkar. Dengan mata menyala dalam gelap. Raka membeku. Dan saat ia berkedip, sosok itu hilang. Namun satu hal kini pasti. Perjanjian itu sudah mulai menagih. Sejak malam itu, hidup Raka tidak lagi terasa sama. Setiap langkahnya dihantui perasaan diawasi. Setiap sudut rumahnya terasa memiliki mata yang mengintai. Bahkan saat siang hari, ketika matahari bersinar terang, bayangan di tanah kadang terlihat bergerak sendiri. Raka mencoba mengabaikannya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, mengurus rumah, dan mempersiapkan pernikahannya dengan Sari. Semua berjalan terlalu cepat. Namun, setiap malam, suara itu selalu datang. Ses, sudah waktunya. Raka menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tetap terdengar, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Aku sudah memberimu segalanya. Tubuh Raka mulai bereaksi. Kulitnya sering terasa gatal. Saat ia menggaruknya, muncul bekas tipis menyerupai sisik yang kemudian hilang perlahan. Matanya juga berubah. Kadang, dalam pantulan cermin, ia melihat pupilnya memanjang seperti ular. Raka mulai ketakutan. Ia kembali ke hutan. Ke gubuk tua itu. Lelaki tua yang dulu menawarinya pesugihan sudah menunggu. Seolah tahu ia akan datang. Aku ingin menghentikan ini, kata Raka tanpa basa-basi. Lelaki itu tersenyum tipis. Menghentikan? Ulangnya. Pelan. Kau pikir ini permainan? Aku tidak mau memberi tumbal, bentak Raka. Aku hanya ingin hidup normal. Lelaki tua itu tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Normal, katanya. Sejak kau menerima perjanjian itu, hidupmu sudah tidak normal. Raka mengepalkan tangan. Pasti ada cara. Tidak ada, jawab lelaki itu tegas. Yang ada hanya 2 pilihan. Memberi atau diambil. Sunyi. Raka menunduk. Nafasnya berat. Kalau aku tidak memberi, tanyanya lirih. Lelaki tua itu mendekat, menatap matanya dalam-dalam.
maka dia akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Jantung Raka berdegup kencang. Apa maksudmu? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Namun, bayangan wajah Sari tiba-tiba muncul di pikiran Raka. Ia tersentak, bisiknya. Lelaki tua itu tersenyum samar. Kau mengerti sekarang. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran kacau. Ia tahu apa yang diminta. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tidak sanggup. Aku tidak bisa, bisiknya berulang-ulang. Namun tiba-tiba suara itu kembali. Lebih dekat dari sebelumnya. Kau menolak, udara di dalam kamar menjadi dingin. Sangat dingin. Raka menggigil. Tolong, beri aku waktu, pintanya. Tawa pelan terdengar. Waktu sudah habis. Tiba-tiba tubuh Raka kejang. ARG, haha, ia jatuh ke lantai. Kulitnya berubah lagi, kali ini lebih jelas. Pola sisik muncul di lehernya, menjalar ke wajahnya, matanya berubah sepenuhnya. Pandangan Raka mulai kabur, lalu gelap, namun kesadarannya masih ada. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Aku akan membantumu, bisik suara itu. Tubuh Raka perlahan bangkit. Namun, bukan dia yang menggerakkannya. Keesokan paginya, desa kembali gempar. Seorang pemuda ditemukan tak bernyawa di pinggir hutan. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan yang paling mengerikan, tidak ada luka. Seolah hidupnya disedot habis, warga mulai panik. Ini bukan kejadian biasa, pasti ada yang tidak beres. Ini kutukan. Bisikan ketakutan menyebar dengan cepat. Raka terbangun di rumahnya. Tubuhnya lemas, bajunya kotor, dan tangannya ada noda gelap yang belum sepenuhnya hilang. Raka menatapnya dengan mata gemetar. Tidak, ingatan samar mulai kembali. Hutan, gelap, dan bayangan seseorang di hadapannya. Air mata mulai mengalir. Apa yang sudah kau lakukan? Ia terjatuh terduduk. Nafasnya tidak teratur. Namun tiba-tiba rasa sakit itu hilang. Tubuhnya terasa ringan. Lebih kuat. Lebih hidup. Sas. Bagus. Bisik suara itu. Kau belajar dengan cepat. Raka menutup telinganya. Diam. Diam. Namun suara itu tetap ada. Ini baru satu. Jantung Raka kembali berdegup kencang. Dan akan ada lebih banyak lagi. Raka menatap kosong ke depan. Air matanya terus mengalir. Kini ia sadar sepenuhnya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah bagian dari kutukan itu. Di sisi lain, desa. Sari berdiri di depan rumahnya. Wajahnya pucat. Sudah 2 orang, katanya pelan. Ia memeluk dirinya sendiri. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Semakin hari, ia merasa Raka semakin jauh. Bukan secara fisik, tapi seperti ada sesuatu yang mengambil alih dirinya. Sari menatap ke arah hutan di kejauhan. Kabut tipis menyelimuti pepohonan. Dan entah kenapa, hatinya berbisik pelan bahwa semua ini ada hubungannya dengan Raka. Perasaan itu tidak hilang. Sejak hari itu, Sari mulai memperhatikan Raka dengan cara yang berbeda, bukan lagi hanya sebagai seseorang yang ia cintai, tapi juga sebagai seseorang yang ia curigai. Raka memang berubah, bukan hanya karena kekayaannya, tapi sikapnya, tatapannya, caranya berbicara, semuanya terasa asing. Raka, kamu tidak apa-apa? Tanya Sari suatu sore saat mereka duduk berdua di teras rumah. Raka tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Namun senyum itu terasa dipaksakan. Sari menatapnya liket-liket. Kamu berbeda, katanya pelan. Raka terdiam sejenak. Apa maksudmu? Sari ragu. Tapi akhirnya ia berkata, aku tidak tahu, tapi rasanya seperti kamu bukan kamu yang dulu. Angin sore berhembus pelan. Raka mengalihkan pandangannya.
Aku hanya berubah jadi lebih baik. Jawabnya singkat, namun jauh di dalam dirinya. Ia tahu itu bukan kebenaran. Malam hari, Raka kembali terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu lagi. Hutan gelap, desisan, dan sosok besar yang melingkar di sekelilingnya. Ses, kau mulai menikmati ini bukan? Raka langsung bangkit. Tidak, bentaknya, namun suara itu tertawa pelan. Kau tidak bisa berbohong, bahkan pada dirimu sendiri. Raka mengepalkan tangan. Aku tidak ingin ini, namun kau tidak berhenti. Potong suara itu, dan kau tidak akan berhenti. Raka menunduk. Benar, setelah kejadian terakhir, ia tidak mencoba melawan lagi. Ia hanya diam, membiarkan semuanya terjadi. Dan yang paling menakutkan, sebagian dari dirinya mulai terbiasa. Hari demi hari, kejadian aneh semakin sering terjadi di desa. Orang hilang, ternak mati tanpa sebab, suara desisan terdengar di malam hari. Warga mulai takut keluar rumah setelah gelap. Dan di tengah semua itu, Raka justru semakin kaya. Usahanya berkembang pesat. Uang terus mengalir tanpa henti. Namun setiap keberuntungan itu selalu diikuti dengan kabar buruk dari desa. Seolah ada keseimbangan yang kejam. Suatu malam, Sari tidak bisa tidur. Ia berdiri di jendela, menatap ke arah rumah Raka yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Lampu kamar Raka masih menyala. Kenapa aku merasa ada yang salah? Gumamnya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu. Bayangan. Di balik jendela kamar Raka. Awalnya samar. Namun perlahan bentuknya jelas. Panjang, melingkar, seperti ular besar. Sari membeku. Itu. Apa? Bayangan itu bergerak. Perlahan, seolah menyadari sedang diperhatikan. Sari mundur selangkah. Napasnya tercekat. Dan saat ia berkedip bayangan itu hilang. Lampu kamar Raka padam. Gelap, sunyi. Keesokan harinya, Sari memutuskan sesuatu. Ia harus mencari tahu. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Ia mulai bertanya-tanya, mengamati, dan diam-diam mengikuti Raka. Suatu malam, Sari melihat Raka keluar rumah sendirian. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti dari kejauhan. Raka berjalan cepat, menuju arah yang tidak biasa, ke arah hutan. Jantung Sari berdegup kencang. Ia hampir memanggil Raka. Namun sesuatu menahannya, rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia terus mengikuti. Semakin dalam, semakin gelap. Kabut mulai turun, dan suara hutan malam terdengar semakin aneh. Ses, Sari berhenti. Suara apa itu? Bisiknya. Namun Raka terus berjalan, seolah tidak mendengar apapun. Akhirnya, Sari melihat sesuatu di depan. Sebuah tempat terbuka, lingkaran batu, dan seseorang berdiri di tengahnya. Raka, Sari bersembunyi di balik pohon, matanya tidak lepas dari apa yang terjadi. Raka berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Dan kemudian, tanah di depannya bergerak. Sari menahan napas dari dalam tanah. Muncul sosok itu, besar, hitam, dengan mata menyala dalam gelap. Sari hampir menjerit, namun ia menutup mulutnya dengan tangan. Itu bukan manusia. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah melihat sesuatu seburuk itu. Makhluk itu mendekati Raka, dan Raka tidak lari, tidak melawan. Ia justru menunduk, seperti tunduk pada sesuatu. Air mata Sari mengalir. Raka, apa yang kamu lakukan? Suara makhluk itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk membuat hati Sari hancur. Tumbal berikutnya, Raka terdiam. Tubuhnya kaku. Aku tidak punya pilihan. Bisiknya pelan. Sari membeku. Semua potongan itu kini menyatu. Kekayaan Raka, orang-orang yang hilang,
Dan makhluk itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi ini, semua karena kamu, bisiknya lirih. Tiba-tiba Raka seperti merasakan sesuatu. Ia menoleh, langsung ke arah tempat Sari bersembunyi. Mata mereka bertemu. Sunyi, waktu seperti berhenti. Wajah Raka berubah. Terkejut, takut, dan bersalah. Sari, suaranya pelan. Sari mundur perlahan. Air matanya terus mengalir. "Jangan dekati aku," katanya dengan suara bergetar. Makhluk itu perlahan menoleh. Matanya yang menyala, kini tertuju pada Sari. "Ses, ini dia." Suasana langsung berubah dingin. Lebih mencekam, Raka panik. "Jangan!" bentaknya. Dia bukan. Namun suara itu memotongnya. Sempurna. Sari membeku. Raka menggeleng cepat. "Tidak, jangan sentuh dia." Makhluk itu tertawa pelan. "Bukankah kau membutuhkan seseorang yang berharga?" Jantung Raka seperti diremas. Ia berdiri di antara dua dunia. Cinta dan kutukan. Dan malam itu, semuanya berubah. Karena kini Sari telah melihat kebenaran yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tak teratur. Dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. "Sari, dengarkan aku." Suara Raka terdengar memohon, namun Sari hanya mundur perlahan. Matanya penuh ketakutan. "Kamu bukan Raka yang aku kenal," katanya lirih. Ucapan itu seperti pisau yang menancap di dada Raka. "Aku masih Raka," bentaknya. Tapi suaranya terdengar rapuh. Di belakangnya, makhluk itu bergerak pelan. Tubuh panjangnya melingkar, menciptakan suara gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ses, manusia selalu menyangkal, bahkan saat kebenaran ada di depan mata. Bisik makhluk itu. Raka berbalik cepat. "Diam," bentaknya. "Jangan ikut campur." Makhluk itu tertawa pelan. "Dia sudah tahu. Dan dia takut padamu," katanya. "Bukankah itu menyakitkan?" Raka mengepalkan tangan. "Sari, pulanglah," katanya pelan. Mencoba menahan emosinya. "Lupakan apa yang kamu lihat malam ini." Sari menggeleng pelan. "Tidak bisa." Air matanya jatuh. "Aku melihat semuanya, Raka. Aku tahu sekarang. Semua yang terjadi di desa ini sunyi. Hanya suara angin malam yang berdesir di antara pepohonan. Orang-orang itu." Suara Sari bergetar. "Itu semua karena kamu, kan?" Raka tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Sari menutup mulutnya, menahan tangis. "Kamu membunuh mereka," bisiknya. "Aku tidak punya pilihan," teriak Raka. Makhluk itu kembali berbisik, "Pilihan selalu ada. Kau hanya memilih yang paling mudah." Raka menoleh tajam. "Cukup!" Namun suara itu justru terdengar semakin jelas. Sekarang, saatnya memilih lagi. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Makhluk itu perlahan mendekat ke arah Sari. "Tidak!" Raka langsung berdiri di depan Sari. Menghadang, "Dia bukan tumbal," katanya tegas. Makhluk itu berhenti. Matanya menyala lebih terang. "Bukankah dia yang paling berharga bagimu?" Raka terdiam. "Kau ingin bebas?" lanjut makhluk itu. "Kau ingin semua ini berakhir?" Jantung Raka berdegup kencang. "Aku ingin ini berhenti," katanya pelan. Makhluk itu tersenyum. "Bisa." Sari menatap Raka. Harapan kecil muncul di matanya. "Benarkah?" bisiknya. Namun senyum makhluk itu berubah, menjadi lebih menyeramkan. Dengan satu syarat, Raka sudah tahu jawabannya. Dan itu membuat tubuhnya membeku. "Berikan dia." Sari langsung menatap Raka dengan mata membesar. "Raka, waktu seperti berhenti, angin tidak lagi terasa. Hanya detak jantung yang menggema di kepala." "Aku tidak bisa," bisik Raka. Makhluk itu mendesis panjang. "Ses, kalau begitu, aku yang akan mengambilnya." Tiba-tiba tubuh Raka kembali kejang. Ia jatuh berlutut. Matanya berubah lagi.
Kulitnya mulai dipenuhi sisik. Ia berusaha melawan. Namun kali ini lebih kuat dari sebelumnya. "Lari, Sari!" teriak Raka dengan sisa kesadarannya. Sari tersentak. Namun kakinya terasa berat. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci oleh ketakutan. Raka perlahan bangkit, namun bukan dirinya yang mengendalikan tubuh itu. Matanya kini sepenuhnya berubah, dingin, kosong, mematikan. Sari mundur perlahan. "Raka, tolong! Jangan!" Namun sosok di depannya kini bukan lagi Raka yang ia kenal. Makhluk itu sudah mengambil alih. "Aku akan menyelesaikan ini," bisik suara yang keluar dari tubuh Raka. Air mata Sari mengalir deras. Ia menggeleng pelan. "Kalau memang harus begini," katanya, lirih, "aku lebih memilih mati daripada hidup bersama monster." Kata-kata itu membuat tubuh Raka berhenti sesaat, seolah ada bagian kecil dari dirinya yang masih mendengar. Namun hanya sesaat, karena kemudian ia kembali melangkah maju. Di kejauhan, desa mulai diliputi ketakutan yang semakin besar. Orang-orang berkumpul, membicarakan kejadian demi kejadian yang semakin tidak masuk akal. "Ini harus dihentikan. Kita harus melakukan sesuatu." Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Karena sesuatu yang mereka hadapi bukan lagi sekadar manusia. Kembali di hutan, Sari tersandung dan jatuh. Raka tahu sesuatu di dalam dirinya berdiri, tepat di hadapannya. Sunyi. Hanya suara napas yang tersisa. Air mata. Sari terus mengalir. Ia menutup mata, menerima nasibnya. Dan di dalam tubuh itu, Raka berteriak. Berusaha melawan, namun suaranya tenggelam. Dalam kegelapan yang semakin dalam. Malam itu menjadi titik di mana segalanya tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Karena kutukan itu kini tidak hanya mengikat Raka, tapi juga telah menelan orang yang paling ia cintai. Malam itu membeku dalam kesunyian yang mencekam. Sari terbaring lemah di tanah hutan yang dingin. Napasnya tersisa tipis. Wajahnya pucat, namun masih menyimpan sisa ketenangan. Seolah ia sudah menerima segalanya. Di hadapannya, Raka berdiri kaku. Tubuhnya gemetar. Matanya kembali berubah. Satu sisi masih manusia. Sisi lain dipenuhi kegelapan. Aku. Suara Raka pecah. "Sari, maafkan aku." Air mata mengalir di pipinya. Namun tubuhnya tidak bergerak sesuai kehendaknya. Di dalam dirinya, sesuatu tertawa. Indah. Bukan?" bisik makhluk itu. "Cinta yang berakhir dengan pengorbanan." "Diam." Raka berbisik lemah. Namun suara itu semakin kuat. "Kau yang memilih jalan ini." Raka menatap Sari. Kenangan mereka berputar di kepalanya. Tawa Sari. Tatapannya. Harapannya. Semua itu kini hancur. Sari membuka matanya perlahan. Ia menatap Raka. Tidak ada kebencian. Hanya kesedihan. Dan sesuatu yang lebih dalam. "Raka." Suaranya lirih. Raka tersentak. "Aku di sini. Aku masih di sini," katanya cepat. Seperti anak kecil yang takut ditinggalkan. Sari tersenyum tipis. "Kamu terlambat." Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari apapun. "Aku masih bisa memperbaiki ini," teriaknya. "Aku akan menghentikan semuanya." Makhluk itu tertawa. "Tidak ada yang bisa dihentikan." Raka menjerit. "Aku tidak peduli." Untuk pertama kalinya, ia melawan. Benar-benar melawan. Tubuhnya bergetar hebat. Sisik di kulitnya mulai retak. Matanya berkedip liar antara manusia dan sesuatu yang lain. "Pergi dari tubuhku," teriaknya. Untuk sesaat, keheningan, makhluk itu tidak langsung menjawab. Namun kemudian, "Kalau begitu, kau akan kehilangan segalanya." Rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuh Raka. Ia jatuh berlutut. Tubuhnya seperti terkoyak dari dalam.
Namun kali ini, ia tidak menyerah. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Raka merangkak mendekati Sari. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi Sari. Hangat, masih hangat. Sari, dengarkan aku. Suaranya bergetar. Aku akan mengakhiri ini. Bahkan, kalau aku harus mengakhiri diriku sendiri. Sari menggeleng pelan. Tidak, bisiknya. Raka terdiam. Kamu sudah terlalu jauh, lanjut Sari. Ini bukan lagi tentang kamu saja. Air mata Raka jatuh. Aku tidak ingin kehilanganmu. Sari tersenyum tipis lagi. Namun kali ini, senyum itu terasa seperti perpisahan. Kamu sudah kehilangan aku. Sejak kamu membuat perjanjian itu, sunyi. Hanya suara angin malam yang berdesir pelan. Raka menutup mata, dan di dalam hatinya, ia tahu, ini benar. Perlahan, tubuhnya berhenti melawan. Bukan karena menyerah, tapi karena ia membuat keputusan. Keputusan terakhirnya. Beberapa saat kemudian, hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Dan di tengah lingkaran batu itu, tidak ada lagi dua manusia. Yang tersisa hanyalah satu sosok. Berdiri tegak, namun bukan lagi manusia seutuhnya. Tubuhnya tinggi, kulitnya sebagian berubah. Menjadi sisik hitam mengilap, matanya menyala dalam gelap. Dingin, kosong. Raka telah hilang. Yang tersisa adalah penjaga baru. Makhluk setengah manusia, setengah ular. Ses, suara desisan itu kini berasal darinya. Ia menunduk perlahan, menatap tanah di depannya. Tempat di mana segalanya berakhir dan juga dimulai. Beberapa hari kemudian, desa kembali tenang. Tidak ada lagi orang hilang. Tidak ada lagi kejadian aneh. Seolah semua teror itu menghilang begitu saja. Namun warga tidak tahu bahwa itu bukan akhir. Hanya jeda. Di suatu sore yang mendung, seorang pria asing memasuki desa. Wajahnya lelah. Pakainya sederhana. Ia bertanya pada warga tentang pekerjaan, tentang kesempatan, tentang cara bertahan hidup. Hingga akhirnya, langkahnya membawanya ke pinggir desa, ke arah hutan. Di kejauhan, ia melihat sebuah gubuk tua dengan pintu yang sedikit terbuka. Seolah menunggunya, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang familiar. Pria itu ragu sejenak, namun kemudian ia melangkah mendekat. Dan dari dalam kegelapan, sepasang mata menyala menatapnya. Ses, selamat datang. Cerita pun terulang kembali. Tamat.